Oke guys, selamat kembali di channel gue guys. Jadi di sini saya akan mengunboxing pesanan saya dari Kediri ya. Pakai Gen E GTR. Kita lihat apakah aman ya kalau pakai GTR. Dari Kediri ke Kalimantan Barat. Gitu ya. Bukan pantun ya. Dari Kediri ke Kalimantan Barat. Terus ada lanjutannya gitu. Kita lihat saja ya. Nah, ini dia. Kena tas dulu. Ntar guys, saya lihat videonya dulu. Siapa tahu dia keluar frame. Nah, ini ya, kalian dapat banyak sekali bonus-bonusnya dari Cina tuh. Ini dia tuh importir dari Kediri. Terus saya beli dari importirnya itu. Dapat tempat minum dan tempat makan. Ini ya, tempat makan. Ini ada colokan di sini bergantung. Nah, semoga autofocusnya itu kerja dengan baik ya. Nah, ini ada apa nih? Center untuk terawang. Tapi lihat dulu di kamera. Ini apa? Nggak ada penutupnya ya. Kita cari. Kita tahu ada di bawah sini. Ini nggak tahu bungkus kosong. Ini ya. Ups. Di sini ada semacam untuk penggerak memutar otomatisnya ya. Kita cabut dulu. Soalnya kita mau lihat bawahnya itu gimana. Oke. Di sini tuh ada suara sesuatu ya. Tuh. Kayak ada serpihan plastik atau apa gitu. Nggak tahu juga ya. Kayaknya sih ada serpihan plastik gitu ya. Nah, ini ada lubang ventilasi. Kita lanjutkan ke base-nya ya. Di sini ada karet ya, bukan dilepas atau tidak. Kita angkat ini dindingnya dulu ya, pelingkupnya dulu kita angkat. Saya taruh di situ ya. Ini pemutar otomatisnya ya. Kenapa ada karet ya? Oh, biar ini ya, karetnya ini biar enggak seperti ini ya. Nah, jadi dia pakai ini untuk supaya kuat ya. Aduh. Nah, kalau kalian beli ini kalian harus hati-hati ya, telurnya tuh jangan sampai kena karetnya ya, atau dilepas juga bisa ya harusnya. Kita kesampingkan dulu. Wah, ini ada pretelan lepas. Di sini juga ada gear ya, gear yang lepas. Nanti kita akan lihat.
Ini ada ultrasonic ya ini ya. Jadi dia itu bisa apa? Menghasilkan uap. Ini buku manual. Nanti kalau lanjutannya itu untuk settingan lanjutan saya akan baca ya. Kalau settingan awal-awal sih kayaknya sudah bisa ya saya jalankan. Ini bonus-bonusnya. Ih, keras juga ya. Ini. Ya, tempat air, tempat makan. Oh ya guys, ini bisa ada dua colokan ya. Pertama colokan AC dari PLN, dan kedua itu dari aki. Kita mencoba memasang tempat pakannya. Tempat pakannya juga keras ya, menandakan itu masih baru. Ini sudah tidak ada apa-apa lagi, cuma itu aja yang kita. Nah ini buat tempat simpan air ya. Bukan simpan sih, memasukkan air. Ini saya heran nih, gimana ini tutupnya udah nggak ada cuy. Mungkin hanya terjadi pada unit saya ya. Tapi saya sudah ada itu juga sih, alat candling. Jadi ya mungkin saya tidak perlu ini juga, tidak perlu amat. Terus kita lanjutkan dengan ini. Ini alat yang harusnya itu ada di sini ya. Oh, gimana cara pasang ini? Longgar dia guys, tapi ya sudahlah. Ini ada itu ya, harus kita bikin stres dulu, di apa ya, kayak dibengkokkan gitu ya. Oke. Saya penasaran ya apa yang ada di dalam sini ya. Siapa tahu penutup ini ya, masih berharap guys. Oke lah, sampai di situ dulu unboxingnya. Oke guys, sekarang kita masuk sesi pengetesannya. Ini bukan ngetes apa, buat mentaskannya kita ngetes apakah dia nyala ya setelah perjalanan panjang dari Kediri ke Kalimantan Barat ya. Lumayan berat ya, dia itu di pengirimannya tertera 12 kilo. Oh, kurang. Tunggu sebentar, saya ambil kursi.
Oke, saya handheld dulu ya. Nah, di sini displaynya bagus ya. Ini ada apa buat candle. Jadi untuk apa dikasih center lagi ya kalau ada ini ya. Dia lumayan terang. Nah, ini kalau dia lagi panas kan ada ini nih, heat. Kalau ini alarm ya, nggak tahu kenapa berkedap-kedip. Nah, ini tuh temperatur yang kita atur, yang kita set. Ini juga humidity yang di set ya. Nah, ini timer nih katanya apa, dia ini akan kalau 0 dia bakal tuh mutar-mutar lagi itunya. Nah, itu ya. Kalau yang merah-merah ini temperatur saat ini ya di dalam itu, di dalam mesinnya nih. Dan humidity-nya ini kelembaban yang ada di dalam alatnya ini. Oke. Kita lanjutkan melihat itunya, pemutarnya. Coba kita plus. Kayak ini kalau di plus dia bakal memutar ya. Coba kita lihat saja. Kita buka. Ya, saya pencet plus lagi ya. Memutar ya. Yang anehnya saat ini roller ini berputar, kipasnya itu seakan-akan apa ya? Nah, kecepatannya itu berkurang ya. Kalau kita sekali lagi ya, kalian mungkin bisa dengar ya. Saya pencet 3 2 1. Nah. Oh, maaf tadi pencet ya. Pencet tombol volume di HP. Nah. Kayaknya apa, dia tuh dari motor ini dia share tenaganya ke kipasnya juga ya. Kipasnya ada 2 ya di sini. Ada 2. Nah, ini sebelum dimasukkan telur itu kalian harus desinfektan ya. Mungkin pakai Baiklin itu, bukan Baiklin sih, salah itu merek ya. Maaf. Pakai pemutih pakaian gitu. Jadi kalian lihat di YouTube juga merek apa tuh pemutih baju yang bisa buat jadi desinfektan ya. Kalau di YouTube sih saya lihat tuh yaitu merek yang tadi saya katakan itu ya. Oke, begitu saja, berarti kita kembali lagi saat ini ada di suhu 37 ya. Tapi tadi saya rasakan sih udaranya itu cukup hangat ya. Kita buka lagi. Berat ya guys ini ya. Sangat berat ya. Disarankan kalian tuh punya kekuatan yang lebih ya. Ya, saya merabakan pakai tangan saja. Simple aja. Di running pertama ini kok saya mencium kayak bau apa ya? Tidak bisa saya jelaskan, tidak bisa saya deskripsikan ya bau apa ini ya. Mungkin bau desinfektan dari itu ya, dari penjual juga ya. Bagus nih kalau ada desinfektan nih dari penjualnya nih.
Nah ini untuk udaranya dia keluar dari sini ya. Dari sini kalian jangan tiru ya masukkan jarinya. Nah dari sini dan dari sisi sininya juga ada. Nah ini dan situ. Nah oke. Untuk yang penasaran dia elemen pemanasnya pakai apa? Saya tebak sih pakai itu ya. Pakai kabel keramik ya. Nih kalian bisa ngintip nih. Nah, dia pakai kabel keramik yang warna putih ini. Jadi tidak tahu ya apakah kalian bisa lihat. Nah, harusnya sih bisa ya kalian lihat. Nah, kayak elemen pemanas keramik yang warna putih itu. Nah saat saya tahu itu di cari-cari di YouTube itu, saya lihat ya, saya melihat secara detail ya. Jadi saya lihat kayak ada elemen pemanas keramik ya, saya langsung beli ya. Soalnya itu mantap ya. Nah ini kalau biasanya kalau kalian beli yang model seperti ini, ya yang seperti ini ya, itu saya sudah bongkar ya elemen pemanasnya itu berupa dia tuh ada di sini. Nah tuh besi-besinya itu dia tuh berupa PTC. Apa itu PTC? Ya kayak itu ya, kalau dipanaskan hambatannya itu akan tinggi ya. Nah itu kekurangannya apa? Pada saat mati lampu dan elemen pemanasnya itu aktif ya, nyala ya, UPS ini tidak bisa terima itu apa, tegangan kejutnya ya. Maka karena itu ini pun saya sudah modifikasi ya. Caranya untuk kalian yang apa, yang membeli penetas telur seperti ini dan punya problem yang sama, dicolokkan ke UPS. Solusinya begini guys, dengar ya. Jadi kalian tuh ya memang harus membeli sebuah alat ya. Kalian beli PTC lagi yang ukurannya itu kecil. Nah semakin kecil tuh semakin, kalau nggak salah saya beli yang 25 watt ya, yang dari China juga. Nah pas paketnya datang tuh saya beli 2 ya. Saya pasang 1 kan, coba. Habis itu elemen pemanasnya ini nyala, UPS-nya tetap mati guys. Jadi solusinya saya pasang 2 di seri. Kalau di paralel tuh sama aja, bohong ya. Jadi solusinya tuh PTC-nya tuh dipasang seri. Nah kalian tahu kan rangkaian seri. Jadi anggap saja ini tangan saya lagi menggambar kabel gitu. Nah, kabel lurus 1, habis itu ini PTC 1. Terus kan ada setiap PTC itu ada 2 kabel yang keluar ya. Nah ini keluaran kabel yang lain lurus. Habis itu ini PTC 2. PTC apa NTC itu lupa saya. Kayaknya sih PTC ya. Nah habis itu keluaran ini tuh untuk ke PLN yang sama yang keluaran pertama tadi itu. Begitu ya guys ya, kalian diimajinasikan saja ya. Soalnya ini saya tanpa skrip ya, saya jelaskan secara cepat saja ya. Ya semoga kalian mengerti ya. Nah ini untuk tes UPS-nya belum saya coba sih. Apa saya coba sekalian aja ya. Oke guys, mesin tetasnya sudah saya bawa ke dekat UPS. Sekarang saya cabut colokan UPS-nya ya, biar nanti ada suara kayak alarm gitu. Nah itu ya, sudah. Ini kalau dilihat di gambar dia sudah itu, sudah mode baterai ya.
kita colokkan ya. Satu, dua, tiga. Nah, itu ya bedanya PTC dengan pemanas keramik. Dia masih bisa ngangkat ya. Jadi kalau keramik itu kayaknya dia itu nggak ada tegangan kejut ya. Maksudnya arus kejut gitu. Jadi aman ya buat UPS. Saya handheld lagi ya. Nah ini seperti yang bisa dilihat itu heatnya ini nyala ya. Nah tapi di sini kayaknya UPS-nya lagi apa? Dia itu kelelahan yang mengangkat beban 80 watt ya. Ini seperti kalian lihat ini 80 watt. Sudah kesusahan ya dia. Untuk spek UPS-nya sendiri itu kalau nggak salah 600 VA ya. Harusnya sih bisa ngangkat sekitar 150 sampai 300 watt bisa ya harusnya ya. Tapi saya nggak tahu ya apa yang terjadi di elektronik sana. Yang pasti bisa ngangkat. Tapi kayaknya nggak bakalan lama ya. Oke, kita colokkan lagi UPS-nya supaya baterainya nggak tekor. Nah begitu ya. Atau kalian ada backup power yang pakai menggunakan aki atau baterai lithium lebih bagus juga ya untuk ini. Nah kalau kalian punya backup power pakai ini aja, colokan ini tadi disediakan itu ya. Kita lihat sebentar lagi dia mendekati suhu yang di setting tadi ya. Setelah apa ini mencapai suhu yang disetting, saya akan coba mode baterai lagi ya pada UPS-nya, dan apakah ada suara cetek-cetek lagi yang menandakan UPS ini kelelahan ya untuk mengangkat beban ini. Biasanya itu wattnya itu yang paling besar tuh di elemen pemanas ya. Yang berhubungan dengan elemen panas itu pasti wattnya tinggi ya. Kita rasakan di sini sudah mulai hangat ya. Ini ya kalian yang bagi mau apa? Mau lihat petunjuknya atau ya apalah itu ya, tutorial atau apa, kalian bisa itu ya, bisa kunjungi ini YouTube-nya atau QR code-nya ini. Nah kalian bisa nonton video ini di PC, habis itu scan QR code-nya ya. Oke ya. Yang pemanasnya tadi sudah nggak ada ya. Kita coba cabut ini. Oh, enggak ya. Oh, tapi dari pendengaran saya itu kipasnya itu kayak ngong gitu ya. Nah, kalian bisa dengarkan ya. Coba nyalakan lampunya. Kalau saya lihat pakai mata saya itu lampunya stabil ya, tidak seperti kipasnya ya. Jadi sepertinya penggunaan UPS itu kurang cocok ya. Nah itu dia panasnya dia main ya.
Kalau turun sedikit aja dia langsung nyala ya. Coba kita set. Bisa set sampai tinggi sekali ya. Kalau telur sih biasanya di 38 ya. Tapi saya set di pabrikannya aja ya. Oke lah, ini video sudah terlalu panjang ya. Jadi kalian sudah tahu kalau kalian punya UPS, punya alat ini, dan kalian tuh ingin membeli barang tapi berat dan agak jauh ya, keluar pulau, dan satu-satunya ekspedisi yang dalam tanda kutip cukup affordable atau murah. Nah, itu kalian bisa menggunakan kargo ya. Dan di sini seperti yang kalian lihat untuk JNE dia kargonya selamat ya, selamat dengan berfungsi alatnya ya, tanpa ada pecah. Paling ini ada apa? Sedikit den aja ya. Di sini juga ada den, tanda den ya. Itu biasanya mungkin kena timpa barangnya. Soalnya kan kargo ya. Oke, begitu saja guys. Lupa colok lagi. Begitu saja video kali ini. Semoga kalian merasa terinformasi kan. Kalau kalian suka videonya, subscribe, like, komen juga. Oh ya, untuk support channel ini kalian bisa bisa berdonasi ke Saweria yang ada di kolom deskripsi guys. Jadi cek kolom deskripsi, itu sangat membantu saya. Paling tidak untuk beli Indomie. Kalau ini kan bisnis ya, untuk bisnis ternak bebek saya itu supaya besar ya. Jadi ini adalah investasi ya. Kalau donasi itu mungkin saya pakai buat apa? Untuk keperluan video dan lain-lain ya, dan makan ya. Ya begitulah, terima kasih bagi yang nonton full. Kalian tuh mantap. Walaupun sedikit kurang kerjaan sih nonton sampai habis ya. Tapi saya ucapkan terima kasih yang banyak ya, karena sudah menambah watch time di YouTube saya itu. Oke, begitu saja. Mungkin ada giveaway juga ya, yang bagi donasi ya. Kalau donasi sampai berapa sekian juta atau apalah, ada donasi, ada giveaway gitu ya. Oke, thank you. Oh ya, jangan lupa ikuti prokes, ikuti apa juga tuh, anjuran pemerintah, cuci tangan, pakai masker ya. Jadi kalian jangan bandel ya, kecuali ya di tempat saya sih masih ringan ya, cuma tetap pakai masker guys. Gimana sih, walaupun nggak terlalu itu tetap pakai masker woy.